Oke guys, kami di sini dari kelas Bahasa Indonesia T20 akan menceritakan sebuah novel yaitu yang berjudul Cantik Itu Luka, dengan babnya yaitu dari bab 2 sampai bab 5. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arnold Nathanael Fredrik Haryanto dengan NIM 125210081 dari Prodi Teknik Sipil. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Novlin Estarina Tarulis Payung dengan NIM 125410096. Saya dari program studi Sains Aktuaria. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zidan Noval dari program studi Teknik Sipil. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan dari bab 2. Nanti kalian lanjutin bab selanjutnya sampai bab 5. Untuk bab 2 sendiri itu dimulai dari sambungan dari bab 1, yaitu dimana Dewi Ayu meminta untuk menikah dengan si Magedik. Ternyata Magedik ini tidak mau, karena Magedik ini mempunyai sebuah janji atau memiliki sebuah janji dengan seseorang yang sudah meninggal, yaitu dia tidak akan menikah dengan siapapun karena cintanya abadi untuk seseorang yang sudah meninggal ini. Untuk lebih tahu selanjutnya, kita balik ke masa lalu terlebih dahulu, di mana Magedik merupakan seorang lelaki yang berumur 15-19 tahun, di mana dia ini masih memegang botol susu bayi. Botol susu bayi ini dipegang sampai umur 19 tahun, dan dia berhenti ketika dia ketemu sama Mak Yang, di mana Mak Yang ini seorang cewek. Mak Yang ini dia sama Magedik ini berasmara lah. Dia pacaran, entah pacaran ataupun dia melakukan hubungan sesuatu. Intinya mereka ini tiba-tiba deket saja. Gak tahu tiba-tiba Mak Yang ini dilihat dari mana. Intinya Mak Yang dan Magedik ini dekat, sehingga mereka lama-lama jatuh cinta dan mereka saling dekat setiap hari. Hingga suatu hari Mak Yang ini diancam oleh orang-orang Belanda atau keluarga Belanda untuk menjadi gundik. Kalau dia menolak menjadi gundik, dia akan dilempar ke anjing-anjing ajak. Anjing-anjing ajak ini fun fact-nya adalah anjing asli Indonesia, anjing hutan Indonesia. Dia ganas dan susah untuk dikendalikan. Mak Yang pergi meninggalkan Magedik, dan selama Mak Yang pergi, sebelumnya Mak Yang ini berjanji 16 tahun kemudian dia akan balik lagi dan ketemu di suatu bukit, bertemu dengan Magedik. Mak Yang ini pergi meninggalkan Magedik. Selama Mak Yang pergi, Magedik ini selalu melakukan hal-hal negatif, seperti dia pergi ke pelacuran, dia menyetubuhi. Setelah dia pergi ke pelacuran itu bersama teman-temannya, dan teman-temannya gak lama dari situ menikah, dan dia sendiri, dia sudah mulai bosan dan juga tidak ada uang. Akhirnya dia menyetubuhi hewan. Dia juga makan kotoran hewan, sehingga hal-hal negatif dia itu tidak disukai oleh masyarakat sekitar, dan dia pun dipasung di dalam kandang hewan. Di situ dia disuruh makan kotoran hewan, apapun yang ada di kandang itu boleh dia makan. Dia dipasung, tidak boleh keluar. Tapi suatu hari dia bernyanyi kidung cabul, di mana masyarakat tidak suka dengan kidung tersebut, sehingga kandang tersebut ditutup rapat-rapat sehingga dia tidak mempunyai cahaya. Dan setelah itu dia berubah, dan dia merubah nyanyian tersebut menjadi kidung cinta, di mana masyarakat terpukau dengan suaranya yang halus dan liriknya yang bagus, sehingga dia dilepas dari pasung tersebut dan dibebaskan dari kandang tersebut. Dan
ngomong-ngomong itu 16 tahun kemudian setelah dia melakukan hal-hal negatif tersebut. Tadi di awal kan janjinya si Mak Yang 16 tahun kemudian ketemu di suatu bukit. Dan si Mak Gedik ini menemui Mak Yang di atas bukit. Di atas bukit mereka ketemu. Mereka langsung melepas rindu. Seperti berpelukan, bercumbu. Dan juga sampai si Mak Yang ini dan Mak Gedik ini menanggalkan pakaiannya. Sehingga mereka menjadi tidak memakai baju ataupun pakaian. Dan mereka bercinta di situ. Setelah mereka selesai melepas rindu tersebut, mereka berbincang-bincang hingga suatu sore tiba dan dia berkata, jika dia balik dan menikah bersamanya, mungkin si Mak Gedik tidak akan selamat. Akhirnya Mak Yang bunuh diri, melompat dari bukit pertemuan mereka itu. Nama bukit ini Bukit Cadas. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia dikejar-kejar oleh orang-orang Belanda. Orang-orang yang menjadikan dia gundik. Dia lompat dari bukit tersebut dan bukit tersebut dinamai dengan Bukit Mak Yang. Setelah itu Mak Gedik merasa kesepian, merasa hancur, merasa terpukul sekali di situ. Dan ternyata ini di zaman perang. Di zaman perang ini, antara perang dunia maupun perang kemerdekaan di Indonesia. Setelah masa perang Jepang, Belanda, dan negara-negara lain perang, dan akhirnya Mak Gedik terpaksa menikahi Dewi Ayu karena Dewi Ayu sudah mengancam Mak Gedik tersebut untuk menikahinya. Jika Mak Gedik tidak mau, Mak Gedik akan dilempar ke anjing-anjing ajak. Dewi Ayu ini fun fact-nya merupakan keturunan Belanda juga. Dewi Ayu ini namanya saja yang pribumi, tetapi raut wajahnya itu kemungkinan orang-orang Belanda. Itu mungkin akan diceritakan di bab selanjutnya. Setelah mereka menikah, Mak Gedik masih tetap benci dengan si Dewi Ayu, sehingga dia pergi untuk ke bukit dari timurnya Bukit Mak Yang. Sebelah timurnya Bukit Mak Yang itu dia pergi ke situ dan dia dikejar oleh supir keluarga Dewi Ayu ini tersebut, atau supir keluarga orang Belanda, namanya Mr. Willy. Dikejar dan ternyata Mak Gedik sudah melompat dari bukit tersebut dan bukit tersebut dinamai dengan Bukit Mak Gedik. Mr. Willy terlalu terlambat, padahal dia sudah melihat jejak mobil kolibri di situ. Dan ternyata sesudah kejadian tersebut, Mr. Will ini mengajak Dewi Ayu untuk menikah. Bertanya, apakah kamu mau menikah denganku, Nona? Kata Mr. Willy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan di bab 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3. Sembari mendengarkan lagu favorit kakeknya, yaitu Unfinished Symphony Schubert, Dewi Ayu sambil berpikir jawaban apa yang ingin dia berikan kepada Mr. Willy. Nah, pada saat Dewi Ayu berpikir, dia tiba-tiba ke flashback. Padahal dulu dia pengen sekali Mr. Willy itu dengan bibinya, yaitu karena pada saat flashback tersebut, tiba-tiba Mr. Willy datang dan dengan bertanya kepada Dewi Ayu lagi apa jawabannya. Pada saat itu Dewi Ayu tiba-tiba berkata, aku tuh sedikit gila, kata Dewi Ayu. Terus tiba-tiba Mr. Willy bilang, nggak ada kegilaan dalam dirimu. Nah, di situ Dewi Ayu berpikir apa jawaban yang ingin dia berikan. Tapi pada saat berpikir tersebut, tiba-tiba truk banyak datang ke rumahnya, berhenti dan turun. Nah, tiba sampai situ Dewi Ayu ngeh bahwa ini merupakan prajurit Jepang yang akan membawa dia pergi untuk memenjarakan dia. Jadi Dewi Ayu
seperti mengucapkan selamat tinggal lah dengan pembantu-pembantu di sana. Nah, ternyata hari sebelumnya Dewi Ayu tahu dan dia mendengar dari masyarakat bahwa bakal dibawa pergi orang-orang yang ada keturunan Belanda untuk dipenjarakan oleh orang-orang prajurit Jepang. Jadi sebelumnya harta benda yang dia punya itu udah dia simpan di 3 tempat. Yang pertama di kloset, dia tahu bahwa tidak akan ada yang bakal ngambil dari situ menurut dia. Jadi dia flash, dia masukkanlah beberapa hartanya ke dalam situ. Berharap ketika keluar dari penjara dia bisa mengambilnya kembali dan melanjutkan hidup. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa pelayan tersebut hanya bergantung kepadanya. Jadi setelah dia pergi, maka mereka tidak ada lagi yang bisa mereka layani. Jadi dia berikan sedikit hartanya seperti uang, dia kasih kepada ke semua pembantu yang ada. Berharap setelah itu mereka bisa melanjutkan hidupnya. Lalu yang ketiga, Dewi Ayu berpikir di mana tempat yang bisa dia pakai dan dia simpan agar tidak diambil, yaitu dia telan. Jadi berharap setelah dia telan, lalu nanti dijadiin pupnya itu dia bersihkan, lalu dia telan lagi begitu terus sampai dia keluar penjara. Jadi pergilah Dewi Ayu dengan sedikit bahagia karena dia tidak perlu menjawab pertanyaan dari Mr. Willy. Waktu di dalam truk dia kaget, ternyata dia melihat bahwa banyak teman-temannya. Waktu kecil itu kan dia main sungai, dia melihat teman-teman sungainya yang suka berenang bersama, lalu juga orang-orang di sana, remaja di sana biasanya kan berdansa bareng. Jadi dia ketemu teman-teman dansanya di sana. Di truk itu dia lihat kemana ya mereka bakal dibawa pergi. Dia sambil berpikir. Nah, tibalah di pinggiran sungai, truk itu berhenti dan dia lihat bahwa ada ferry yang bakal mengangkut mereka naik. Jadi dia lihat di ujung sungai tersebut ada apa. Nah, ternyata ada penjara, namanya itu penjara berdarah atau biasanya disebut Boyden Camp. Di situ adalah dulunya tempat orang-orang kayak orang-orang cabul, pokoknya orang-orang yang punya kesalahan berat seperti pembunuh berantai dipenjarakan. Jadi naiklah mereka ke ferry lalu sampailah di penjara tersebut. Dewi Ayu perhatikan di penjara tersebut sepertinya tidak ada kemungkinan bisa kabur dari situ. Penjara tersebut udah 3 lapis, terus juga kalau sampai kita mau berenang, kabur dengan cara berenang, maka harus berenang selama sejauh 1 kilometer. Tidak mungkin. Selanjutnya Dewi Ayu disuruh turunkan dari ferry, lalu diperiksa barang-barangnya. Ternyata Dewi Ayu nggak punya apa-apa, jadi langsung disuruh masuk. Pada saat masuk, dia lihat ternyata ramai sekali dan tempat tersebut dia lihat nggak cukup layak. Seperti banyak bolong-bolong, terus juga bau, kotor dan lain hal. Dia di aula tersebut dia bingung mengambil tempat di mana. Jadi dia perhatikan ada spot kosong di tengah-tengah aula. Disitulah dia menggelar matras dia bersih-bersih dan yang difungsikan untuk sebagai tempat dia tidur nantinya. Nah, sembari beres-beres, tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari prajurit atau tentara di situ mengatakan bahwa sampai besok pagi tidak ada makanan yang mereka berikan untuk orang-orang tahanan di sini. Jadi Dewi Ayu pada saat bersih-bersih tadi dia ternyata menemukan lintah-lintah yang ada di lantai tersebut. Lintah tersebut tidak dia buang, tapi dia masukkan ke kaleng blue band dia, lalu dia masukkan lintah-lintah tersebut. Nah, setelah itu sore hari dia keluarlah dari penjara tersebut karena ternyata dibolehkan mereka di situ diizinkan untuk keluar berkeliling. Nah, ternyata pada saat Dewi Ayu tiba di sana, dia tahu bahwa di sana ada sapi. Pergilah dia ke daerah sapi tersebut. Lalu dia duduk sambil melihat pemandangan. Dia keluarkan dia kan tadi bawa toples. Dia keluarkan toples tersebut dan mengeluarkan lintah-lintah. Dia lumuri lintah-lintah tersebut ke tubuhnya sapi. Dia tahu bahwa lintah makan darah. Jadi dia kasih ke sapi berharap lintah tersebut bisa makan darah dan ketika sudah kenyang, lintah-lintah tersebut bakal jatuh ke tanah. Disitulah dia ambil. Nah, sudah selesai, dia masuk lagi ke dalam dan jadi dia menawarkan, "Mau nggak kalian lintah ini?" Nah, tapi banyak yang melihat jijik, orang-orang jijik dan bingung. Nah, Dewi Ayu berkata bahwa ini tuh bukan lintah, tapi ini adalah darah sapi. Jadi tidak apa-apa untuk dimakan. Nah, ada beberapa orang yang benar-benar kelaparan, dia terpaksa join atau ikut dengan Dewi Ayu makan bersama lintah tersebut. Dia juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewi Ayu. Setelah hari itu Dewi Ayu banyak belajar dan mengajarkan. Dia seperti mengajarkan anak-anak di situ baca, menulis, dongeng. Dewi Ayu juga mengenal banyak orang seperti dokter di situ dia kenal dan ternyata ada rumah sakit di situ walaupun tidak ada kasurnya. Nah, setelah melewati banyak hal, tiba-tiba Dewi Ayu bertemu dengan Ola dan juga Garda. Dewi Ayu bingung ada apa dengan Ola dan Garda karena ekspresi mereka menunjukkan kayak kebingungan dan juga agak sedih gitu. Dewi Ayu mengenal mereka karena dia tahu bahwa ayah mereka adalah dulunya pemilik kebun coklat. Jadi Dewi Ayu bertanya, "Ada apa?" Terus Ola menjawab, "Ibu kami sekarat, apa yang harus kami lakukan?" Nah, sedangkan obat dan juga dokter itu kan nggak ada yang bagus itu untuk mereka. Dan solusi satu-satunya adalah minta bantuan ketua prajurit di situ. Jadi si Ola ini awalnya nggak mau, tapi apa boleh buat, dia ingin menyelamatkan ibunya. Ya udah, dia akhirnya minta prajurit di situ. Tapi prajurit tersebut mengatakan bahwa kalau mau obat yang bagus, kau harus bersetubuh dengan aku. Ola nggak mau karena dia juga di bawah umur, dia bingung bagaimana harus menanggapi hal tersebut. Ya udah, jadi dia balik lagi ke Dewi Ayu dan mengatakan, "Biarlah mamaku sekarat," katanya seperti itu. Tapi Dewi Ayu muter otak bagaimana ini. Jadi dia pergi ke sana. Dan dia membuat perjanjian dengan orang tersebut. Dia mengatakan bahwa aku saja yang kau setubuhi, tapi gantinya kamu harus memberikan dokter dan obat-obat yang terbaik. Barulah di situ dia setuju. Setelah dia setuju, mereka bersetubuh. Setelahnya baru diberikan dokter yang hebat. Tapi dokter itu mengecek keadaan ibu si Ola. Ternyata ibunya udah tidak bisa diselamatkan atau bisa dikatakan meninggal. Jadi apa boleh buat? Ya udah, selama 2 tahun di sana, Ola, Garda dan juga Dewi Ayu menghabiskan waktu bersama. Natal bersama, Paskah bersama, dan juga kesusahan bersama. Makan pagi cuman garam dan juga bubur, siangnya makan sayur. Itu pun yang mereka tanam. Malamnya mereka dikasih roti tawar. Ada suatu saat Dewi Ayu ke pinggiran sungai, lalu Dewi Ayu ketemu buaya. Dewi Ayu langsung ambil batu dan memukul kepalanya. Hal-hal secara bertahan hidup itu dia udah diajarkan oleh kakeknya
pada saat dia kecil. Makanya dari itu Dewi Ayu tidak ada rasa kenal takut setelah dia berlangsung 2 tahun. Nah, ternyata selama 2 tahun tersebut itu tuh banyak peraturan yang nggak logis diberikan secara tiba-tiba. Jadi prajurit di sana mengumpulkan data gadis-gadis yang berusia sekitar 17 sampai 28 tahun. Jadi termasuklah si Ola dan juga Dewi Ayu. Ola kalau nggak salah umurnya 17 tahun dan Dewi Ayu 18 menuju 19. Jadi masuk ke golongan tersebut. Ternyata mereka berdua ini lolos seleksi. Sekitar yang lolos itu sekitar 20 orang. Yang tersebut bakal dibawa pergi. Terpisah Dewi Ayu, Ola dan juga Garda. Mereka naik ferry, lalu mereka naik truk. Tibalah mereka di rumah yang mereka lihat gede. Mereka bisa lihat bahwa di sana ada banyak tentara atau prajurit Jepang. Sampai di situ mereka disambut baik oleh namanya Mama Kalong. Mama Kalong mengatakan bahwa kalian di sini ditugaskan sebagai sukarelawan. Ada yang bertanya sukarelawan apa? Terus dia bilang apakah sukarelawan seperti Palang Merah? Terus Mama Kalong cuma tertawa. Selama 2 hari mereka habiskan di situ, tiba-tiba mereka masih penasaran karena belum diberikan jawaban. Mereka hanya menduga-duga sebagai relawan Palang Merah. Tapi kenapa nggak ada kayak pelatihan gitu? Mereka udah bingung banget. Jadi Dewi Ayu memberikan saran, gimana kalau kita tanya aja Mama Kalong. Pada saat ditanya, Mama Kalong mengatakan, kalian emang jadi sukarelawan, tapi bukan sukarelawan Palang Merah. Terus dia pergi aja gitu aja. Sebenarnya beberapa orang dari situ udah paham maksudnya apa, cuman nggak mau mengatakannya. Maka Dewi Ayu mengatakan bahwa kita bakal jadi sukarelawan atau kata lainnya adalah pelacur. Segitu aja bab 3 dari saya. Di sini saya akan melanjutkan cerita cantik itu luka di bab 4, yaitu pada satu hari ada seorang prajurit. Nah, prajurit Jepang ini pada dini hari itu masuk ke kamar Helena, ingin memperkosanya. Terus Helena ini teriak dan prajurit itu kabur kan, melarikan diri entah kemana, nggak ketangkep. Terus besok paginya itu jenderal ini datang nyeret prajurit, terus menjemurnya sambil mengasih pistol gitu. Nah, akhirnya prajurit ini mati menembak dirinya sendiri. Nah, sejak itu nggak ada yang berani ngerekrutin gadis-gadis ini. Beberapa hari setelahnya itu dapat kabar lah kalau tentara Jepang ini udah beres bangun gua-gua pertahanan. Nah, Mama Kalong ini ngasih radio sampai mereka bisa dengar kalau 2 bom itu jatuh di Jepang. Nah, hari-hari berikutnya itu kapal sekutu itu udah mulai berterbangan lah di langit Halimunda itu sambil menerbangkan pamflet kalau perang itu bakal berakhir. Nah, terus tentara sekutu datang. Yang pertama tiba itu pasukan KNI Belanda. Nah, menggantikan tentara Jepang dan mengambil alih rumah. Yaitu yang mengejutkannya itu adalah Dewi Ayu ini bertemu lagi sama Mr. Willy yang sebelumnya suka sama Dewi Ayu. Terus nggak lama setelah itu keluarga dari 20 gadis yang dulu pernah ditahan sama Dewi Ayu ini datangkan dari penjara itu. Nah, salah satu di antara mereka ada Gerda. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya terlihat kurus setelah melewati masa perang itu. Ketika Gerda bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada mereka ini? Ola menjawab itu singkat, mereka sedang tamasya. Nah, tentu saja itu jawaban hanya menutupi pengalaman pahit yang mereka rasakan lah. Terus selama mereka tinggal di rumah itu, para gadis ini dijaga oleh tentara-tentara Belanda secara bergantian. Walaupun begitu, bagi Dewi Ayu ini keadaan tetap nggak mudah. Nah, Mr. Willy ini masih menunjukkan kalau dia ini cinta kepada Dewi Ayu, walaupun sebenarnya ia pernah ditolak kan. Suasana yang sempat terasa tenang itu tiba-tiba berubah pada suatu hari. Pada suatu hari itu sekelompok gerilyawan itu pribumi itu datang menyerang rumah tersebut secara mendadak. Mereka membawa berbagai senjata, ada golok, terus pisau, bahkan granat. Nah, serangan itu berlangsung cepat dan penuh kekerasan. Terus 4 tentara Belanda yang sedang berjaga langsung dibunuh. Mr. Willy itu juga sendiri dibunuh secara tragis saat ia sedang berbincang dengan Dewi Ayu. Nah, terus setelah itu seorang gerilyawan itu datang dari belakang dan memacunya. Kepalanya bahkan terlempar ke arah meja dan darahnya mengenai bayi kecil Alamanda. Setelah para tentara Belanda terbunuh, para gerilyawan ini mengumpulkan semua perempuan yang ada di rumah itu. Ketika mereka mengetahui bahwa perempuan itu adalah orang Belanda, mereka yang menjadi semakin brutal. Beberapa perempuan ini diikat di dapur, sementara yang lain diseret ke kamar. Terus keadaan saat itu benar-benar kacau dan menyedihkan. Dewi Ayu ini sampai harus melawan lah gitu. Seorang gerilyawan yang mencoba merebut bayinya, karena ada yang ingin merebut bayinya gitu. Nah, dalam perkelahian itu tangannya sampai terluka, kena pisau gitulah. Setelah para gerilyawan pergi, perempuan-perempuan yang tersisa ini mencoba membersihkan keadaan lah. Beberapa dari mereka kemudian mengumpulkan mayat para tentara Belanda di belakang rumah. Terus Dewi Ayu juga ikut menaruh bunga lah di makam Mr. Willy ini. Walaupun dia nggak mencintai sebenarnya, tapi dia ini merasa sedih lah melihat kematian yang begitu tragis yang dirasakan oleh Mr. Willy ini. Serangan seperti itu ternyata tidak hanya terjadi sekali. Berapa kali itu sering juga terjadi serangan balik oleh gerilyawan itu, terutama pada penjaga yang tidak banyak. Namun keadaan mulai berubah ketika pasukan Inggris ini datang ke Halimunda untuk memperkuat keamanan. Pasukan ini berasal dari India dan di antara mereka ada tentara Gurkha yang terkenal sangat tangguh. Mereka memasang senjata mesin dan membuat pos penjagaan di sekitar rumah. Sejak saat itu para gerilyawan itu nggak kelihatan lagi. Nah, situasi lebih aman sekarang. Kehidupan ini mulai perlahan jadi tenang lah gitu. Mereka mulai menjalani hari-hari lebih santai. Terus tentara Inggris ini bahkan mereka mulai jatuh cinta kepada gadis-gadis itu. Dan beberapa gadis juga mulai membuka hati untuk mereka. Namun keadaan itu di luar itu sebelumnya masih belum stabil. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan berbagai kelompok bersenjata bermunculan di tempat. Karena situasi yang tidak menentu, Palang Merah Internasional ini akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi para tahanan sipil kembali Eropa agar mereka lebih aman gitu kan. Nah, sebagian besar gadis ini memutuskan pulang dari Eropa untuk bertemu keluarga mereka. Tapi Dewi Ayu ini memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di Halimunda. Baginya ia sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Apalagi saat itu dia sedang mengandung anak keduanya kan. Terus Mama Kalong ini mengizinin Dewi Ayu tinggal di rumahnya sampai bayi itu lahir. Terus beberapa hari kemudian Dewi Ayu ini ngelahirin seorang bayi perempuan. Bayi itu dia beri nama Adinda. Nah, dia tuh terinspirasi dari tokoh di novel Max Havelaar yang sedang ia baca saat itu. Terus
Setelah berapa bulan tinggal di rumah Mama Kalong, Dewi Ayu ini mulai memikirkan rumah lamanya. Ia ingat bahwa sebelum perang dulu ia pernah menyembunyikan banyak perhiasan milik keluarganya di dalam tabung pembuangan toilet di rumah itu kan. Terus karena itulah dia memutuskan balik lagi ke rumahnya. Suatu hari ia berjalan menuju rumah lamanya sambil bawa kedua anaknya. Jalanan kota Halimunda itu terasa sepi karena banyak pria pergi ikutan bergabung dengan gerilyawan. Terus setelah cukup lama dia melihat rumah itu bangunan yang terbengkalai kan. Nah, namun ketika ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba muncul seorang perempuan pribumi yang mengusirnya. Perempuan itu mengatakan bahwa rumah itu sudah dia beli kan, karena bukan milik Dewi Ayu lagi sekarang. Setelah Jepang pergi, rumah itu diambil alih oleh keluarga gerilyawan, dan sekarang perempuan itu yang menempatinya. Akhirnya, si Dewi Ayu ini meminta bantuan Mama Kalong untuk membeli kembali rumah tersebut. Setelah melalui negosiasi, Mama Kalong ini berhasil lah dapetin rumah itu. Terus Dewi Ayu ini kembali tinggal di rumah itu. Nah, kemudian dia mulai mencari nih menggali tabung pembuangan toilet itu untuk mencari perhiasan yang dulu dia tanam kan, yang dia sembunyikan di situ. Dia dibantu sama tukang kebun lah di situ. Terus setelah dia menggali-gali dan membongkar tanah dan sisa-sisa kotoran itu, semuanya itu ternyata sia-sia. Nah, perhiasan yang dia cari itu ternyata udah ada lagi kan. Yang tersisa itu cuma tanah dan cacing. Terus Dewa ini akhirnya menyerah dan putus asa gitu. Sementara itu, Mama Kalong ini memberi nama baru pada rumah itu. Nah, nama itu terdengar keras dan agak sinis sih. Nama itu diberi nama Bercinta Sampai Mati. Setelah menggambarkan kehidupan keras yang mereka jalani di tengah masa revolusi. Nah, di tempat itulah Dewi Ayu kembali menjalani hidupnya sebagai seorang pelacur. Meskipun ia sekarang tinggal di rumah sendiri bersama kedua anaknya. Mungkin itu sekian dari saya, lanjutan dari bab 4. Terima kasih. Pada bab 4 ini akan menceritakan tentang latar belakang dari Mama Kalong. Nah, di suatu tempat pelacuran Mama Kalong itu sudah ada sejak pembukaan tentara kolonial pada masa itu. Jadi Mama Kalong ini tinggal bersama bibinya yang jahat. Kenapa dia bibinya yang jahat? Karena walaupun Mama Kalong sudah bekerja di tempat bibinya yang menjual tuak dan juga beras, ia hanya diberi upah makan 2 kali dalam sehari, padahal jam kerjanya itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Karena itu Mama Kalong mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya, karena gaji dari bibinya sendiri itu tidak cukup untuk kebutuhannya. Nah, jadi kerja sampingannya itu menjadi seorang pelacur di barak tentara kolonial tersebut. Jadi dia akan digilir oleh 3-4 tentara, kemudian upah itu akan diberikan kepada Mama Kalong. Lalu pada suatu hari Mama Kalong kembali bekerja ke tempat bibinya kan, untuk melayani di sana. Ia bekerja dengan setengah ngantuk karena mungkin kecapean karena ada kerjaan sampingannya itu, sehingga bibinya pun marah kepada Mama Kalong. Jadi akhirnya karena Mama Kalong udah mual, ia pun meninggalkan rumah bibinya itu dan pergi meninggalkannya. Setelah itu Mama Kalong pun membuka bisnis baru, bisnis yang sama seperti bibinya di tempat yang baru, yaitu di ujung dermaga. Ia pun membuka bisnis menjual minuman tuak itu dan juga beras. Setelah itu ia juga menyediakan 2 wanita berusia 12 tahun pada awal ia membuka bisnis pelacuran tersebut. Setelah 3 bulan berlangsung, karena banyaknya prajurit yang datang ke rumah pelacuran Mama Kalong, akhirnya Mama Kalong pun menambah orang sebanyak 6 perempuan. Nah, setelah dari situ datanglah seorang kolonel. Beberapa hari kemudian datang kolonel ke tempat pelacuran Mama Kalong. Dia bilang, tempat apa ini? Kata kayak gitu kan. Karena dia lihat tembok itu terbuat dari anyaman bambu yang udah nggak layak. Padahal itu dijadikan sebagai tempat bersenangnya prajurit dari tentaranya. Akhirnya kolonel tersebut pun bilang sama Mama Kalong biar dia membangun tempat Mama Kalong yang baru secara cuma-cuma. Nah, setelah dari situ dibangunlah tempat pelacuran Mama Kalong ini secara cuma-cuma, dan akhirnya usaha Mama Kalong itu kan semakin besar, semakin sukses. Nah, uang Mama Kalong juga semakin banyak, hartanya semakin banyak, tanahnya juga udah semakin luas di daerah Halimunda itu. Nah, setelah itu pada masa kolonial Belanda. Nah, setelah kolonial Belanda masuklah ke masa kolonial Jepang. Nah, pada masa kolonial Jepang itu usaha pelacuran Mama Kalong ini tetap ada, tetapi zamannya udah berganti ke Jepang. Nah, di situ bedanya dengan orang Belanda sebelumnya yang mau menerima pelacuran aja, para petinggi Jepang itu tidak mau menerima cewek asal-asal. Jadi petinggi Jepang ini mencari cewek dengan kualitas tinggi. Dia tidak ingin mengambil perempuan yang udah dipakai oleh prajurit bawahannya. Nah, akhirnya Mama Kalong bilang, kalau mau cewek yang berkualitas tinggi, ambil aja cewek yang ditahan di barak tentara kolonial itu. Siapa itu? Yaitu Dewi Ayu, Ola, Helena, dan teman-temannya yang lainnya. Nah, dari situlah petinggi Jepang itu pergi ke barak untuk meniduri cewek-cewek tahanan itu, cewek-cewek blasteran Belanda yang ditahan di barak tersebut. Awalnya itu Ola, Helena, teman-teman yang lain itu tuh memberontak semua, gak terima atas perlakuan Jepang terhadap mereka yang dijadikan sebagai pelacur, karena kesepakatan sebelumnya bersama Mama Kalong ini tuh mereka jadi sukarelawan, ternyata dijadiin pelacur di sana. Nah, akhirnya mereka histeris, berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Terutama
Helena karena dia sebelumnya bercita-cita ingin menjadi biarawati, tetapi atas perlakuan Jepang, harapan yang ia impikan itu tidak tercapai. Akhirnya mereka pun dipaksa untuk melayani petinggi Jepang pada waktu siang, pada waktu malam atau siang ya? Pada waktu malam. Nah, akhirnya mereka diberikan istirahat oleh petinggi Jepang itu, sehingga pada saat istirahat yang mereka punya, waktu kosong yang mereka punya, di situ awalnya mereka masih malu untuk bertemu satu dengan yang lain karena mau bertemu juga. Mereka kondisinya udah seperti itu, sudah menjadi pelacur dari petinggi Jepang tersebut. Akhirnya setelah lamban laun, mereka pun terbiasa dengan hal tersebut, dan saat mereka memiliki waktu kosong, mereka akan bercerita satu sama yang lainnya. Setelah itu Dewi Ayu dan Mama Kalong pun akhirnya bersahabat karena sering bertemu, dan Mama Kalong ini menyediakan perempuan buta untuk memijit pelacur-pelacur yang ada di barak itu. Untuk apa? Untuk menjaga kehamilan. Tetapi Dewi Ayu tidak mau dipijit karena menurutnya untuk menjaga kehamilan bukan karena dipijit, tetapi jangan disetubuhi oleh petinggi Jepang tersebut. Nah, akhirnya karena tidak ikut dipijit oleh perempuan yang disediakan oleh Mama Kalong itu, Dewi Ayu pun hamil. Nah, karena Dewi Ayu hamil, Mama Kalong pun mengeluarkan perintah kepada semua orang yang ingin menyetubuhinya untuk tidak menyentuh Dewi Ayu karena sedang mengandung. Nah, akhirnya Ola, Helena, dan teman-teman yang lainnya itu tetap diperlakukan seperti biasanya oleh petinggi Jepang. Mereka tetap ditidurin, dipakaikan. Terus setelah beberapa waktu kemudian, mereka udah mulai merasa frustasi, sampai Ola hampir bunuh diri, tetapi Dewi Ayu tetap semangati. Nah, akhirnya mereka menulis surat untuk meminta tolong, menulis surat di kertas, dan menitipkannya ke burung merpati untuk dibawa keluar, meminta pertolongan dari luar. Nah, hingga harapan mereka akhirnya terkabul. Beberapa saat kemudian datanglah jenderal itu bertanya kan kepada semua orang yang di sana itu. Prajurit-prajuritnya juga pas ngelihat jenderal yang tinggi itu juga udah mulai takut. Nah, ditanya tempat apa ini, katanya kayak gitu. Terus gak ada yang berani ngejawab kecuali Dewi Ayu. Akhirnya Dewi Ayu bilang tempat pelacuran. Terus jenderal itu tanya, apakah kalian pelacur, katanya kayak gitu. Terus Dewi Ayu bilang, kami gak pelacur, tetapi kami sukarelawan yang dikirim yang tidak digaji. Dalam artian mereka itu adalah pelacurnya. Nah, akhirnya setelah itu jenderal itu pun memberikan peringatan kepada petinggi Jepang dan juga prajurit-prajurit yang di sana untuk tidak menyentuh atau memaksa tahanan itu, Dewi Ayu dan teman-teman yang lainnya, untuk disetubuhi. Nah, akhirnya Dewi Ayu pun bertanya kepada jenderal itu siapa namanya. Nah, jenderal itu menjawab namanya Musashi. Setelah itu Dewi Ayu berceletuk kalau anak yang dia kandung itu berjenis kelamin laki-laki, maka ia akan menamainya Musashi. Tetapi jenderal tersebut malah berkata, berdoa saja bahwa bayimu adalah perempuan, karena aku belum pernah mendengar bahwa perempuan memperkosa laki-laki, seperti itu. Nah, setelah itu pergilah jenderal tersebut karena sudah memberi peringatan kepada prajurit dan para petinggi Jepang itu. Dan sebelum dia pergi, ia memberi pesan kepada para tahanan di sana, perempuan tahanan di sana, jika orang gila tersebut berani menyentuh mereka lagi, maka laporkan saja kepada jenderal tersebut. Akhirnya Dewi Ayu dan teman-temannya yang lain itu aman. Nah, setelah itu mereka merayakan hal tersebut dengan meminum dan berbincang-bincang atas kebebasan yang telah mereka dapatkan dari jenderal tersebut. Mereka kagum sama jenderal tersebut, sama Musashi. Nah, akhirnya Ola berceletuk, jika yang memperkosaku adalah dia, jenderal tersebut, maka aku tidak akan melawan. Nah, Dewi Ayu pun setuju atas pernyataan Ola. Akhirnya dia pun berkata pada Ola, jika anakku adalah perempuan, maka aku akan menamainya Alamanda. Nah, Alamanda itu nama panggilan yang diberikan Jepang kepada Ola. Nah, Dewi Ayu juga dapat nama panggilan yaitu Mawar. Setelah itu, pada hari Selasa, Dewi Ayu melahirkan dan ia memperoleh seorang putri yang ia beri nama Alamanda, sesuai dengan yang ia janjikan kemarin. Alamanda terlahir dengan cantik karena turunan paras dari Dewi Ayu yang blasteran dari Banda, serta matanya yang sipit yang menggambarkan keturunan Jepangnya. Nah, bayi itu membawa kegembiraan tersendiri di barak tersebut, dan para tentara-tentara itu juga senang akan kehadiran dari anak Dewi Ayu, sehingga bahkan mereka itu membuat pesta untuk merayakan kehadiran dari anak Dewi Ayu itu, Alamanda, dan memberikannya boneka. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 5 dari buku Cinta Cantik Itu Luka. Jadi pada buku bab 5 ini menjelaskan tentang seorang pria bernama Maman Gendeng. Maman Gendeng sendiri adalah seorang yang lahir dari anak haram bupati dan juga beribu dari seorang yang bekerja di dapur di rumah bupati tersebut. Ketika diketahui petugas dapur itu hamil oleh istri sah dari bupati, dia pun diusir lalu melarikan diri ke Gunung Gede. Di situ dia melahirkan seorang anak bernama Maman Gendeng. Maman Gendeng sendiri dilatih orang pendekar hebat, lalu pendekar hebat itu menjuluki Maman Gendeng adalah pendekar terakhir. Setelah lama
Setelah lama dia dilatih oleh pendekar tersebut, Maman Gendeng menjadi orang yang hebat, lalu ikut dalam pasukan revolusi. Setelah ikut dalam pasukan revolusi melakukan gerilya, dia setelah itu menjadi bandit untuk orang-orang seperti Robin Hood. Setelah dia menjadi bandit seperti orang-orang, seperti Robin Hood, kemudian dia menemukan cinta pertamanya yang bernama Narsiah. Narsiah sendiri adalah cinta pertama dari Maman Gendeng, tapi ternyata cinta Maman Gendeng tersebut ditolak oleh Narsiah karena Narsiah sendiri sudah memiliki seorang suami. Setelah lama dan tidak bisa move on oleh kecantikan Narsiah, Maman Gendeng pun akhirnya mendengar tentang cerita seorang gadis bernama Renggani Sang Putri. Lalu dia pergi ke Halimunda, tempat Renggani Sang Putri berada. Ketika dia sampai di Halimunda, ternyata Renggani Sang Putri sudah lama meninggal ratusan tahun yang lalu. Ketika dia kecewa dengan kata-kata tersebut, dengan berita tersebut, dia memutuskan untuk menjadi preman lagi di Halimunda. Dan dia datang ke tempat pelacuran yang ada Dewi Ayu. Disitulah dia bertemu dengan Dewi Ayu. Lalu setelah dia bertemu dengan Dewi Ayu, dia berkata dia akan menjadi penguasa di Halimunda. Ketika dia menjadi penguasa di Halimunda tersebut, dia melawan orang terkuat di Halimunda selama 7 hari 7 malam dan dia memenangkan pertarungan tersebut. Setelah dia memenangkan pertarungan tersebut, dia mengirimkan 2 maklumat. Maklumat pertama, semua kekuasaan orang tersebut jatuh ke Maman Gendeng. Lalu maklumat kedua, Dewi Ayu menjadi pelacurnya sendiri dan tidak ada orang lain yang boleh bercengkrama dengan Dewi Ayu. Ketika sesudah dia mengatakan 2 maklumat itu, dia pun ketika dia sudah mengatakan 2 maklumat itu, terdengarlah maklumat itu oleh Dewi Ayu. Lalu Dewi Ayu mengundangnya untuk datang ke rumah. Setelah mereka bercengkrama pada malam itu, besoknya datang seorang dari kemiliteran berpangkat komandan datang ke rumah pelacuran tersebut lalu melakukan cengkrama dengan Dewi Ayu. Setelah kabar tersebut diketahui oleh Maman Gendeng sendiri marah lalu datang ke kantor komandan tersebut. Lalu mereka bertarung dan Maman Gendeng menang. Sekian dari cerita novel Cantik Itu Luka. Terima kasih.